Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, bisa ganggu waktu Ibu sebentar. Bisa ingin melakukan wawancara dengan Ibu tentang terkait yang masalah yang kemarin-kemarin bisa hadapi sama Ibu. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin Ibu, nama lengkap Ibu? Asia Siti Mulyani. Langsung saja Bu, yang kemarin kan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kelas 6 khususnya itu banyak permasalahan, terutama permasalahan tentang berantem antara teman di kelas. Nah, itu apakah dari kasus itu ada dilema ITK atau bujukan moralnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengalaman untuk kita semua ketika kita menghadapi anak didik kita. Sebab setiap tahunnya, dari tahun ke tahun, anak itu berbeda karakter, berbeda juga pemahaman anak, di mana kita selaku pendidik harus mampu menangani setiap permasalahan yang ada di sekolah. Nah, ketika kemarin terjadi anak yang selalu bikin onar baik di kelas maupun juga dengan kelas-kelas yang lain, nah ini adalah salah satu masalah yang menjadikan dilema untuk kita, sebab anak sudah berkali-kali dipanggil ya nah ya, sudah berapa kali dipanggil, berarti kita harus mampu satu mencari tahu dulu sampai di mana itu anak itu ada permasalahan apa ya, masalahnya apa, kenapa anak ini selalu bikin masalah di sekolah ya. Satu, bukan sekali dua kali, bermasalahnya bukan hanya dengan teman sekelas. Jadi guru itu harus punya buku catatan kejadian harian ya, di mana buku itu yang bisa dijadikan acuan oleh kita untuk kedepannya menangani setiap kasus yang timbul di sekolah, baik yang ditimbulkan secara individu maupun secara klasikal. Maksud klasikal itu kelompok, secara kelompok. Kadang anak-anak sekarang ini kan punya geng ya, ada geng-gengnya gitu. Anak itu ada punya kelompok gimana ya, seolah-olah, apalagi ini anak kelas 6. Anak kelas 6 itu sejatinya dia sedang mencari jati dirinya. Saya ini sudah besar, anak paling besar, jadi egonya juga lebih besar. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai guru untuk mampu mencari, menggali kenapa anak ini seperti ini. Nah, seperti kemarin yang Rizky ya kalau nggak salah. Nah, Rizky ketika ditanya dia selalu melawan, selalu menjawab dan melawan. Ketika dibelai, kan tahu sendiri ya, ketika berusaha, nah kamu ada masalah apa? Anak nangis, akhirnya kan ketemu permasalahannya, bahwa anak itu ada permasalahan dengan orang tua. Di dalam rumah tangganya ada permasalahan. Jadi anak ini ketika ada masalah di sekolah bisa juga dibawa di rumah, bisa dibawa ke sekolah. Dia di rumah kurang perhatian dari orang tua. Bisa juga karena anak itu selalu dimarahin orang tua, akhirnya anak mencari pelampiasan di sekolah, memarahi lagi temannya. Kesinggung sedikit, tonjok ya. Nah, di situ tugas kita sebagai orang tua, dalam artian guru ya di sini, kalau di sekolah kan kita sebagai orang tua, di sini kita harus mampu menjembatani antara anak dengan orang tua. Ini kan berarti masalahnya individu ya. Ada masalah individunya juga anak dengan masalah masyarakat, dengan masyarakatnya ya masyarakat sekolah, di lingkungan kelasnya. Gitu. Permasalahan di rumah, permasalahan pribadi yang dia punya, kalau kata orang itu unek-unek ya, punya unek-unek, akhirnya dia disampaikan di sekolah dengan cara tadi
Jadi jalan satu-satunya adalah sebagai guru harus mampu memberikan bimbingan, memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, tapi tidak kelihatan nyata oleh murid yang lain, sebab akan menimbulkan kecemburuan sosial. Oh, ibu sayangnya sama anak ini aja, itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Seperti kemarin kan ada videonya ketika anak yang 2 itu dipanggil ke kantor, kan seperti apa? Ya. Kadang kita nangis kan, di hati kita nangis, ya Allah, anak ini kok seperti ini, begitu. Kan seperti mereka seperti gimana? Seperti anak yang betul-betul tidak diperhatikan oleh orang lain. Dia sedang mencari perhatian. Ketika kita sayang-sayang kan dia seperti itu. Nah, itu jadi tindak lanjutnya sebagai tindak lanjut dari kita, yaitu 1, kita ajak bicara orang tuanya. Kita kan udah panggil orang tuanya berkali-kali ya, tapi anak tidak ada perubahan ya. Kita dipanggil orang tuanya, kita ajak bicara dengan orang tuanya, bagaimana cara menangani anak seperti itu ya. Berarti kan kita bukan memberikan nasihat kalau ke orang tua, itu berarti kita memberikan masukan juga kepada beliau bagaimana cara menghadapi anak-anak kita secara psikologis sesuai dengan perkembangan anak tingkat usianya. Karena anak kan sudah masuk usia remaja ya, kalau usia segitu. Jadi itu dilema kita seperti itu. Anak kalau dikeluarkan, kita tidak boleh mendeo anak gitu ya. Iya, 1 sudah kelas 6 dan ada aturannya. Kita tidak boleh mendeo anak. Kita tidak boleh mendeo anak. Jangan sampai ada anak yang deo. Ya, karena kita di tingkat SD, kita harus sebetulnya beban kepala sekolah, beban guru itu berat ya. Kita tidak boleh mengeluarkan anak. Ya. Kita tidak boleh ngejat anak di hadapan anak-anak yang lainnya. Jadi kita harus betul-betul secara lemah lembut dengan usia anak yang menginjak remaja, yang sedang mencari jati diri. Kemudian orang tuanya juga tadi harus diberikan penanganan juga. Ya. Kemudian ketika anak yang di DO, ada anak yang keluar, kan bisa aja anak tidak berangkat aja, ya. Lama-lama kan bisa DO. Karena kita kan ada aturannya di sekolah. Nah, kita adakan kunjungan juga dengan ke rumah-rumah, ya home visit, ya kunjungan ke rumah. Kemudian dicari titik masalahnya kenapa anak itu malas. Sebab anak yang punya masalah di dalam keluarga pasti itu akan merembet kemana-mana. Ya. Anak kelas 6 tidak boleh keluar karena menghadapi ujian. Itu 1 yang kalau di rumah sudah dimasukkan ke M16, di mana daftar peserta anak ujian sekolah ya. Nah, makanya kedepannya kita juga harus mampu melakukan pendekatan dengan anak, baik secara individu maupun secara klasikal. Secara individu bisa aja kita ajak anak ngobrol yang tidak kerasa sama anak aja, yang tidak kerasa sama anak. Kadang anak kalau dinasehati secara ini dia akan merasa jenuh. Tapi ketika diajak sambil ngobrol, sambil bergurau, itu lain, anak lain gitu. Jalin kedekatan secara psikologis dengan anak. Gitu. Jadi kita menjalin dengan anak secara psikologis juga dengan orang tuanya. Biar orang tuanya tidak merasa digurui oleh kita. Gitu. Itu ya. Lagi. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu di sini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi. Iya. Nah, tadi sebetulnya sudah banyak dipaparkan ya langkah-langkah kita ketika menghadapi ini. Bagaimana sih kita dalam menghadapi kasus ini, dalam mengambil keputusan untuk diadakan musyawarah. 1, musyawarah dengan intern, dengan guru, ya, berarti dengan lingkungan sekolah itu, dengan guru. Kemudian apabila
kita sulit untuk mengambil keputusan ini. Kita panggil ketua komite, kita kan ada ketua komite. Nah, ketua komite ini di mana beliau ini adalah sebagai jembatan, ya, jembatan penyambung antara pihak sekolah dan masyarakat. Komite itu adalah perwakilan dari orang tua. Kita berunding dengan ketua komite. Langkah-langkah apa yang akan kita ambil, kemudian akhirnya nanti dari situ setelah apakah kita akan mengadakan rapat? Ya. Kalau ini kan kadang sudah ke klasikal ya, anak itu ke kelompok. Berarti kan orang tuanya juga harus diberikan pengarahan. Seperti yang sering kita lakukan ketika ada anak yang bermasalah, kita kan panggil orang tuanya, kita rapat. Walaupun kita hanya ngobrol, say hello beberapa menit, itu makanya di sekolah itu diusahakan diadakan adanya buku penghubung, ya, di sekolah itu adanya buku penghubung, kemudian adanya alat komunikasi. Sekarang ini sudah zaman canggih, sehingga kita punya grup kelas, ya, grup kelas di mana kita bisa menyampaikan kepada orang tua itu permasalahan apa, bisa memanggil orang tua tidak secara terang-terangan di hadapan orang lain. Barangkali kan malu juga mereka ketika, duh, ini orang mah sering dipanggil gitu, kok saya sering dipanggil gitu ya sama guru di sekolah, sama kepala sekolah, saya udah malu sudah ini. Seperti yang kejadian kemarin kan, duh, saya udah malu dengan kelakuan anak saya gini sampai orang tuanya nangis gitu. Nah, itu kan berarti orang tuanya juga sudah mentok ketika menghadapi anak. Makanya kita adakan, yuk kita rapatkan dengan orang tua. Istilahnya bukan rapat, itu mah mungkin nantinya akan dengar pendapat kita, cara mencari solusi terbaik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita belajar dengan nyaman, berakhlak dan berperilaku yang baik. Ini masalahnya dengan menyangkutnya dengan etika. Ya. Kan tadi kan sudah dijelaskan sama ibu ya Bu ya, langkah-langkahnya gitu, ada tadi musyawarah dengan orang tua, terus komite, kemudian melakukan rapat. Selain itu apakah ada lagi langkah yang khusus untuk masalah ini? Maksudnya gimana? Jadi selain langkah yang tadi, ada tidak langkah yang lainnya? Kalau langkah yang lainnya kita kan kalau ini kan masalah anak nakal ya. Kalau di ini kan sebetulnya anak nakal itu tidak ada. Ya. Anak nakal itu tidak ada, cuma karena orang tua sudah saking marah maka keluar kata nakal. Sebetulnya anak nakal tidak ada juga anak yang hiperaktif ya. Nah, jadi jalannya ya itu. Sebab ya, tidak ada lagi kecuali kalau sekolahnya sudah maju ya bisa saja memanggil psikolog. Iya, itu kalau sekolahnya udah maju. Ini kita kan kendalanya, kita ini di sini satu di kampung. Kemudian biaya untuk memanggil psikolog itu tidak mungkin gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita menghadapi ini, bagaimana caranya? Ya berarti kita selaku pendidik jangan segan-segan buka sekarang sudah ada Mbak Google, bagaimana cara itu kita berkomunikasi dengan psikolog, khususnya dengan psikolog anak gitu. Jadi kita berusaha belajar menjadi psikolog. Betul. Jadi guru itu juga sebagai psikolog sebetulnya. Sudah lengkap hari guru tuh ya, dokter ya, psikolog begitu ya. Nah, jadi yang bisa guru itu kan, kalau kata orang dulu mah guru itu maha bisa, maha pintar. Kalau guru tuh dari masalah yang kecil sampai yang besar kita harus mampu. Ya, jadi berarti dari masalah etikanya, masalah kecerdasan anaknya, ya kita harus mampu sampai ke satu titik. Mudah-mudahan kitanya nanti nyampe bahwa anak itu nanti sampai ke titik yang diharapkan oleh kita. Nah, kan tadi udah Ibu jelasin tuh langkah-langkahnya sampai kita menjadi psikolog juga. Nah, itu yang dianggap Ibu paling efektif itu yang mana? Kalau menurut Ibu nih, yang paling dekat adalah ketika menghadapi anak-anak yang hiper seperti ini, guru menjadi psikolog.
menjadi psikolog, menjadi teman bagi anak. Jangan membuat anak takut, tapi jadikan anak itu segan terhadap kita. Itu aja. Selanjutnya, hal-hal apa saja Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah, masalahnya berarti yang diinginkan apa tadi? Tantangannya ada orang tua yang tidak menerima kalau anaknya berperilaku seperti itu. Mereka menganggapnya anak saya baik kok, anak saya hidup bager, tesok nakal, tesok galak, sebab dia taunya di rumah saja. Anak berperilaku di rumah bisa kayak kucing manis, duduk diam, begitu kan? Karena takut sama emaknya. Emaknya main jentik, main pukul, main cubit. Tapi ketika di sekolah dia merasa bebas. Nih gue, itu anak. Nah, itu masalahnya. Seperti kemarin kan masalah orang tuanya, ya dia kan nggak terima. Padahal anaknya super yang sesuper-supernya anaknya. Tapi ketika dia berikan pengarahan oleh kita, diberi pengertian oleh kita, baru kan dianya yang sampai nangis, sampai tolong saya harus gimana, udah nggak mampu ngajarin anak, sampai begitu. Nah itu. Jadi tantangannya adalah hanya orang tua yang tidak menyadar diri. Betul, tidak sadar diri bahwa anak itu kadang memiliki yang dapat dikatakan berperilaku ganda. Iya, di rumah baik, di sekolah ini. Kadang anak di sekolah hidup banget, di rumahnya. Nah, kadang kan kita juga suka menerima laporan. Bu, itu anak saya kalau di rumah kalau ngamuk sampai gimana lah gitu ya, sampai ngamuk sampai itu ini. Kalau kata istilah mah tantrum apa ya, kalau istilah sekarang mah begitu. Tuh, makanya itu adalah salah satu juga tantangan buat kita selaku pendidik untuk mampu menjadi sahabat, menjadi orang tua untuk anak-anak gitu. Nah kan dari kasus-kasus ini Bu, apakah dalam menyelesaikan kasus ini, dalam pengambilan keputusan ini Ibu apa langsung diambil keputusan atau punya jadwal atau ya Ibu jadwalnya memiliki jadwal untuk penyelesaiannya kapan-kapan gitu? Apa langsung diselesaikan? Apa ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, kalau ibu ini pribadi ibu dulu ya. Kalau ibu ini orangnya tidak bisa menyimpan masalah. Kalau menyimpan masalah, ibu nanti nggak bisa tidur. Jadi bagi ibu, ketika ada masalah, inginnya hari itu juga diselesaikan. Kalau pada hari itu tidak bisa diselesaikan, misalkan nih, ini kejadian ini anak kok nggak bisa ya dibaik-baikin, diberi nasihat sekali. Memang kadang anak seperti itu kan. Berarti kita harus mengadakan jadwal bimbingan kepada anak. Makanya guru juga kan punya buku bimbingan konseling. Nah, di situ gurunya juga harus membuat jadwal ketika memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut. Nah, anak-anak yang diberikan bimbingan juga kan bukan hanya anak yang bermasalah aja seperti itu. Bisa juga dalam masalah pelajarannya juga. Nah, jadi buku bimbingan konselingnya apakah Bu Lisa sudah diisi? Nah, itu harus ya. Jadi jangan hanya buku itu hanya pajangan. Nah, apakah ketika permasalahan kemarin itu sama Bu Lisanya dibuat enggak? Permasalahannya apa? Solusinya apa? Tindakannya apa? Solusinya apa? Iya. Kemudian tindak lanjutnya apa? Itu. Jadi ketika penanganan pada waktu itunya bagaimana? Ya. Kemudian permasalahannya apa? Menyampaikan kepada anaknya bagaimana. Kemudian kalau masih ini berarti kita step by step dibuatkan jadwal. Gitu. Sama juga ibu juga begitu, ketika ada masalah ini ya harus seperti itu. Ya. Berarti kalau misalnya itu mah ibu pengennya langsung Iya. keputusan, kalau misalnya belum ya kita bikin jadwal. Iya gitu. Kemudian ada nggak Bu orang atau seorang atau warga di sini yang membantu untuk penyelesaian masalah ini? Nah, dalam pengambilan keputusan ini, ibu tidak pernah mengambil keputusan sepihak. Catat itu ya.
ibu selalu bermusyawarah dengan guru-guru. Mungkin bisa merasakan sendiri. Nah, ibu tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak, mengambil keputusan sendiri, melainkan selalu diadakannya musyawarah. Nah, kita juga ketika ada masalah yang lebih berat, seperti kejadian kemarin anak kelas 5, kelas 6 berantem. Nah, kita adakan kerjasama dengan Toga. Kita adakan kerjasama dengan Thomas. Ya, Toga itu tokoh agama, Thomas itu tokoh masyarakat. Nah, kita jadi adakan dengan mereka kerjasama. Makanya di sekolah adanya perjanjian kerja sama. Nah, itu ada, kalau kata bahasa sekarang kan MOU. Iya. Nah, itu MOU itu di situ maksudnya kita adakan membuat MOU dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama gitu. Bisa juga nanti lebih jauhnya untuk memajukan sekolah ini kan bisa kita kerjasama dengan tokoh industri, dengan tokoh pengusahanya gitu. Berarti yang terlibat itu orang tua, ya harus kita panggil orang Iya, tua, betul. orang tua, kemudian masyarakat, Betul, tokoh masyarakat, iya. ya kita wakilin tadi dari Iya. pihak desa ya, Iya. kemudian guru, komite juga, Iya, komite juga. sama tokoh Tokoh agama. agamanya. Ya. Dari semua yang udah ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di dunia etika ini? Ketika kita membuat keputusan tidak bisa sendiri, melainkan kita harus bekerja sama, sebab sekolah itu sebuah organisasi ya, di mana lingkupnya itu ada guru, ya, kepala sekolah ada guru, kemudian ada komite. Jadi kita harus bekerja sama selain dengan guru dan komite juga dengan stakeholder, yaitu dengan tokoh masyarakat tadi. Itu yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga ya, untuk sebagai bekal untuk bisa ke depan ya, bisa dijadikan apa ya nantinya. Oh ya, ketika ada masalah seperti ini berarti bukan kita marah, emosi boleh, marah boleh, manusiawi, tapi kita tetap harus ingin adem, biar kerjasama dengan rekan, kerjasama dengan masyarakat juga bisa terjalin dengan baik. Terima kasih atas pengalaman yang telah ibu berikan ke Lisa. Semoga Lisa juga dapat mencontoh dan mengambil sisi baik dari ibu. Yang saya selama ibu menghadapi permasalahan yang ada di sekolah, ibu nggak pernah marah, bicara keras pun tidak, dalam mengambil keputusan. Insya Allah ibu bisa ambil pelajaran yang baik dari ibu. Terima kasih ibu udah menyempatkan waktunya ngobrol sama Lisa. Bisa akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.